Catatan Haidar Alwi, yang marah adalah elit partai, bukan rakyat. Sejauh yang saya amati dengan berkeliling Indonesia, dari mulai BSD Tangerang Selatan, Banten, pinggiran ibu kota hingga Kupang, Jawa Timur, Jawa Tengah dan tengah kota besar hingga pinggirannya yang hampir seluruh Indonesia. Dari kacamata awam, yang sedang marah-marah dan ribut di negeri ini adalah para elit partai, dibantu sedikit kaum terpelajar yang menurut saya kurang dari 5% dari populasi bangsa Indonesia, para pemuja demokrasi dan konstitusi. Sedangkan mayoritas rakyat, lebih dari 95%-nya menurut saya, adem ayem saja, sibuk dengan kegiatannya sendiri. Celakanya, rakyat sedang diprovokasi dan dikompori oleh elit-elit yang kecewa. Rakyat bisa marah loh, mereka bisa turun ke jalan loh, kerusuhan 1998 bisa kejadian lagi, mereka memanasi lewat media. Utamanya channel-channel YouTube dari tokoh yang tak punya kerjaan, jabatan dan senewen tak ada posisi lagi. Geng kecewa juga, menyalurkan aroma kenegatifan. Krisis ekonomi telah mendorong jatuhnya Soekarno, 1966, dan Soeharto, 1998. Akibat kondisi ekonomi morat-maritlah, rakyat turun ke jalan. Saat ini belum nampak tanda-tanda itu. Tapi krisis bisa juga dengan provokasi, manuver dan sabotase elit, hingga presiden jatuh. Seperti yang dialami Gus Dur, Juli tahun 2001. Sinyalemen intelijen bahwa negara asing mulai ambil bagian dengan menyebar isu disintegrasi, adu domba, jelang pemilihan presiden 2024 nampaknya, memang ada benarnya. Informasi itu sudah disampaikan ke parlemen dan wakil daerah di Senayan. Ada upaya menjadikan Indonesia pecah dan rusuh dan kini tengah gencar dilakukan. Sponsor giat mendorong pemakzulan Presiden Jokowi, sebelum Pilpres 2024, supaya kontrak karya, khususnya di kawasan tambang yang sudah dinasionalisasi, kembali seperti awalnya. Ke zaman Orba, agar Amerika Ces berkuasa lagi. Memanfaatkan elit partai dan kaum terpelajar yang sedang marah-marah dan dikecewakan. Merasa dikhianati dan dibohongi presidennya. Demokrasi terciderai, media mainstream ikut ambil bagian. Bahwa Presiden Jokowi mengecewakan para elit partai, sudah jelas. Elit partai pengusungnya, PDIP, sudah buka suara juga. Mereka merasa dikhianati dan ditinggalkan. Partai oposan ikut mengompori memanfaatkan suasana. Tapi apakah Jokowi meninggalkan rakyat? Apakah rakyat juga sedang marah pada Presiden Jokowi? Rakyat yang mana yang marah pada Presiden Jokowi? Di ibu kota dan sekitarnya, juga di Jawa Barat, rakyat sedang sibuk menikmati LRT, MRT dan kereta cepat. Di Sumatera rakyat menikmati tol, di Kalimantan harapan cerah menanti ibu kota baru, di Papua, infrastruktur nampak di mana-mana. Kereta cepat Jakarta, Bandung, Wush, harus menambah jumlah keberangkatan menjadi 28 kali sehari dari 14 kali sebelumnya. Proyek yang sempat disambut skeptis dan pesimistis oleh pengamat transportasi dan sebagian elit kini membalikkan keadaan. Rakyatlah yang menggunakan KCJB, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukan elit dan pengamat. Rakyat juga yang menilai kinerja presiden, bukan elit partai. Saya menolak marah-marah pada presiden yang oleh pembantunya digambarkan kerja pontang-panting dari subuh hingga tengah malam, hidup dan tampil bersahaja, tak pernah tenang di istananya, keliling seantero negeri demi mendorong PDB dari $4.500 Amerika Serikat menjadi $6.500 Amerika Serikat. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi hingga 4,6%, saat negara lain bangkrut dan jadi pasien IMF. Berani melawan negara maju demi hilirisasi. Dan jadi fokus perhatian negara industri. Mengalahkan negeri tetangga. Memperpanjang jabatan memang aib bagi demokrasi, tapi jika rakyat bisa diuntungkan dan disejahterakan, mengapa tidak? Bahkan di negara maju dan besar, ada pemimpin negara jabatan panjang. Misalnya, Lee Kuan Yew yang mengubah kampung nelayan Singapura menjadi megapolitan global. Berkuasa lebih dari 31 tahun dari tahun 1959 sampai tahun 1990. Ada Angela Merkel, kanselir Jerman perempuan pertama sekaligus pemimpin koalisi besar, berkuasa selama 16 tahun terus-menerus, sejak November tahun 2005 hingga Desember tahun 2021. Ada Vladimir Putin yang menjabat Perdana Menteri pertama kali untuk periode 1999 dan Presiden sejak tahun 2012 hingga sekarang. Mengenangkan kembali saat Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid dijatuhkan untuk alasan yang tidak jelas, nampaknya Presiden Jokowi juga diarahkan ke sana. Dorongan ke Gibran untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto, menjadi pencetusnya. Saya sebagai Presiden HAC dan HAI serta seluruh jajaran Haidar Alwi Institute dan Haidar Alwi Care seluruh Indonesia akan memilih Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres mendatang, demi keberlanjutan dan kesuksesan Indonesia yang kita cintai.
Saya telah memantapkan hati untuk memilihnya di tengah hujatan segelintir elit dan para pemuja demokrasi yang menurut saya agak kebelinger. Saya juga menolak untuk marah-marah dan kecewa pada Jokowi. Saya menolak marah pada presiden yang mengubah pandangan dunia pada Indonesia, hampir 10 tahun terakhir. Jika Jokowi berubah sikap dan arah tentu ada alasannya. Sejauh ini masih misteri. Ada yang tersembunyi yang saya yakini demi Indonesia yang lebih baik. Hal lebih utama, apakah Jokowi meninggalkan rakyat? Mengkhianati rakyat, Jokowi meninggalkan sebagian kecil elit pendukungnya, iya. Tapi meninggalkan rakyat jelas pasti tidak. Saya ingin mengutip ucapan Marcus Tullius Cicero atau Cicero, 106 SM 45 SM, filsuf Romawi, yang pernah disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat, keselamatan negara lebih tinggi dari konstitusi. Demi menyelamatkan negara, kalau perlu langgar konstitusi, katanya. Presiden Jokowi lebih memikirkan keselamatan rakyat, keselamatan negara, bukan keselamatan para elit partai. Salam toleransi. BSD Tangerang Selatan, Banten. Tanggal 8 November tahun 2023. Insinyur Raden Haidar Alwi.